guys semuanya, kembali lagi sama aku di sini Anya Geraldine ditanya tawa candanya. Nah, kali ini aku kedatangan dokter nih guys, Dokter Richard Lee. Siapa yang nggak tahu dokter satu ini ya kan? Hai dokter. Thank you Anya. Apa kabar? Luar biasa. Gimana Anya kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Nah dok, aku ngefans banget nih sama dokter Richard karena dokter kan suka kasih tips kecantikan nih. Dan aku juga pernah lihat dokter tuh review-review skincare. Nah, jadi banyak nih dok yang mau aku tanyain fakta dan mitos tentang kecantikan. Gugup aku ditanyain Boleh? Anya. Sumpah, dingin nih Ya tangan. Allah. Takut nggak bisa jawab. Nah dok, aku kan udah umur 25 nih ya, bener nggak sih katanya kalau kerutan-kerutan di wajah itu mulai muncul di umur 25, itu bener atau enggak? Betul, jadi kerutan itu sebenarnya nggak harus 30 sampai 40-an ya. Mulai dari umur belasan juga mulai kita rawat tuh, tapi kan perawatannya beda-beda ya. Ada tahapan pencegahan, ada tahapan kalau sudah muncul nggak bisa lagi, so harus diobati itu. Oh, Tergantung dianya munculnya kapan. Nah aku nggak tahu, kalau dokter lihat nih muka aku gimana? Udah Kok nggak ada muncul. kerutan? Senyum, senyum, senyum. Jangan peres coba ya. Senyum, jujur. senyum. Tuh, nggak ada kerutan. Kerutan kan biasanya mulai dari sudut mata ya. Jadi kalau senyum tuh sudut mata tuh. Oh, iya soalnya aku jujur, aku nih udah umur 25, terus aku tuh emang nggak pernah yang bener-bener ngerawat muka pakai skincare tuh aku nggak pernah. Jadi aku keseringan cuci muka pakai air aja. Karena aku kadang kalau pakai sabun tuh suka malah jadi Bermasalah. bermasalah kayak gitu dok. Terus bener nggak sih kalau botox tuh salah satu solusi mencegah keriput tuh bener? Oh benar, jadi kalau misalnya sudah timbul kerutan, itu nggak bisa kita mau hilangkan dengan skincare, nggak bisa. Kalau sudah ada kerutannya, Udah satu-satunya cara memang harus botox. Tapi kalau misalnya kayaknya nih, aku belum punya kerutan nih, misalnya kayak gitu punya, aku pengen supaya nggak timbul kerutan. Nah ada banyak cara, nggak harus botox. Jadi dengan menggunakan skincare bisa. Karena kan kayak gini, kalau kita ngomong kerutan itu kan kayak apa ya, satu lempengan, lapisan kulit, itu pecah karena dia tipis. Jadi kamu bayangin ada daun yang tipis banget dan kering, kalau kamu remas dia kan pecah. Iya. Ya. Tapi kalau daunnya itu tebal, warnanya hijau, kamu remas, dia kan balik lagi. Karena dia punya kuat. Ya. Nah, kalau misalnya kamu kering, maka dia akan pecah. Nah, makanya kalau misalnya aku mencegah nih supaya nggak kerutan nih, kayak mana kayak tebelin kulitnya, elastiskan kulitnya. Jadi kan isinya air seperti itu ya. Jadi kita bisa hidrasi dengan menggunakan skincare bisa, dengan skin booster bisa, salmon DNA bisa, ada banyak banget caranya. Intinya adalah kita mau buat si kulit ini jadi tebal supaya nggak mudah pecah dianya. Oh, jadi kalau orang kulitnya tipis tuh malah gampang keriput, bukan? Betul, kering dan tipis. Kulit gue kering nih. Nah dok, aku juga mau nanya nih, kalau mata panda itu bisa dihilangin nggak? Karena aku jujur nih kalau makeup dihapus nih, aku tuh bener-bener kayak the real Kunti in real life gitu. Jadi kayak matanya tuh hitam gitu, jadi aku kayak apa ya, ngerasa nggak berdaya banget gitu kalau nggak pakai Sering concealer. tidur malam, Waktu itu sih kayak beberapa tahun yang lalu ya, sering tidur malam. Makin kesini tidurnya udah lumayan bener, tapi kayak emang nggak pernah bisa hilang aja. Kayak aku dari SD deh malah, aku kayak udah ngerasa punya itu, nggak tahu deh. keturunan mungkin ya. Oh, gitu ya? Ada keturunan. Sebenarnya mata panda itu bisa dihilangin kok, bisa hampir. Kalau saya lihat dari Anya ya, saya nggak pakai alat, tapi saya lihat Anya, ini nggak ada lekukan bawah mata. Jadi nggak ada namanya itu, kantung matanya itu tidak ada yang kosong. Ya. Jadi kalau misalnya dia menghitam, itu pure artinya karena lifestyle-nya aja yang jelek, atau bisa jadi karena keturunan. Tapi biasanya, walaupun ada keturunan, tapi dijaga dengan baik, biasanya itu nggak hitam. Jadi biasanya itu Anyanya memang sudah ada habit keturunan, memang hitam, kayak gitu ya. Ditambah lagi dengan lifestyle yang jelek. Oh, tapi itu kenapa sih dok bisa jadi warnanya hitam? Itu kenapa warnanya hitam? Apakah darah ngumpul di situ atau apa sih Oh sebenarnya? enggak, dia tuh kan Enggak, ini kayak gue lagi nanya logiknya kenapa bisa hitam, tapi kayak pipi lo mau begadang juga nggak bakal hitam. Kenapa gitu? gini, ini kan tipis ya, pembuluh darahnya banyak, terus dia tipis banget. Jadi kalau kamu masukin jarum, dia tuh pembuluh darahnya udah bengkak banget ya. Terus pada waktu kita stres, kecapean, lelah, ya ada masalah hormonal misalnya ya, itu kan permasalahan pembuluh darah. Jadi suplai darah ke bawah mata itu jadi lebih sedikit, jadi nyebabin hitam dianya. Oh, jadi kalau misalnya berarti suplai darah ke bawah mata, berarti sirkulasi di bawah mata ini darahnya nggak Betul. lancar jadi hitam. Betul. Oh gitu, ternyata selama ini. Gue kirain gosong karena panas, enggak ya? Atau apa? Nah terus dok, aku kan suka banget nih sama coklat. Bener nggak sih kalau coklat itu bisa buat muka berjerawat?
Oh, tergantung ya kita bilangnya ya. Coklatnya diapain dulu nih? Dimakan atau dioles? Jadi kalau Dimakan lah dok, masa dioles? kan ada masker Oh coklat. iya ya, aku nggak pernah maskeran sih, jadi aku makan biasanya. Kalau makan iya, jadi makan itu menurut penelitian coklat itu kan di dalamnya itu kan banyak kayak akan gula ya. Gula itu nyebabin jerawat. Oh gitu. Jadi relate banget jauh coklat, gula ke jerawat dianya. Jadi Karena apapun manis. yang manis-manis selain coklat juga Betul. menyebabkan, termasuk es teh manis, Betul. minuman boba, kopi susu. Betul sekali. Jadi yang salah itu adalah jerawat, korelasinya dengan kacang itu salah. Oh itu kacang malah salah ya, soalnya aku juga udah pernah dengar katanya kalau kebanyakan makan kacang juga bisa jerawatan. Salah. Jadi Enggak. kacang itu malah kaya akan omega 3 yang justru bagus untuk jerawat justru. Oh. Jadi ini sebenarnya fitnah. Oh gitu. Tapi kalau gula, makanya kalau misalnya kita berjerawat yang harus dihindari itu justru sebenarnya minuman yang manis, makanan yang manis, kue, coklat, tadi ya. Tapi kalau masker coklat menurut penelitian malah sebenarnya itu bagus. Oh, oke. Karena nggak dimakan ya di luarnya. Nah, oh iya, katanya salah satu masalah yang timbul dari kesehatan kulit wajah itu dipicu oleh stres. Bener nggak? Emang iya orang kalau nggak stres, emang kalau orang stres pasti jerawatan? Iya ya, iya itu bener nggak sih dok? Jadi kayak gini, kalau Anya pernah stres nggak? Pasti pernah dong. Stres Setiap juga. hari saya kayak dari lahir, dari owe-owe udah stres dok. Oh gitu ya. Ah. Jadi kalau misalnya kita stres, takut, berdebar, itu kan pasti kan ada gejalanya berdebar. Tangan dingin ya kan, itu kan apa yang artinya yang terjadi dalam tubuh kita? Artinya ada gangguan perfusi. Kayak tadi saya bilang ada pembuluh darah yang jantungnya itu pompa terlalu cepat tapi nggak nyampe ke pembuluh darah. Intinya itu asupan pembuluh darah itu tidak sampai dengan sempurna ke ujung sel. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau misalnya kita punya barang elektronik, listriknya nggak nyampe secara full, lama-kelamaan kan rusak. Ya, kalau stres, apa yang terjadi? Satu, rambut mudah rontok. Oke. Ya kan, mudah patah, pecah-pecah, pasti efeknya kuku jadi kering. Itu tanda awal dulu. Lalu kulit jadi kusam, bawah mata menghitam, ya jerawatan. Kenapa jerawatan? Karena hormonalnya terganggu. Kan yang tadi tampak luar baru ya, belum lagi yang terjadi di dalam. Jantung, paru-paru, ginjal, pasti ada yang bermasalah. Bukan mereka berhenti, mereka nggak berhenti, tapi fungsinya itu ada sedikit yang berubah. Hormonalnya berubah sehingga apa? Nanti jadinya telat datang bulannya lebih dari biasanya, dan itu pengaruhnya ke jerawat nanti seperti itu. Baru ujung-ujungnya jerawat. Oh, oke. Ya berarti sebaiknya jangan stres-stres gitu ya dok ya. Tapi nggak bisa dibohongin dok, kalau memang stres ya udah stres gitu loh. Cuman yang bener sih karena ada temen aku juga kayak dia tuh setiap stres selalu numbuh jerawat, padahal cowok. Kan kalau misalnya kayak cewek kan mungkin kalau lagi mens gitu ya. Nah, terus nih dok, selanjutnya aku mau nanya, ini mitos atau fakta kalau misalnya lemon itu bisa mencerahkan kulit wajah? Entah, nggak tahu, dioles atau diminum? Mitos banget lah pasti. Mitos? Iya dong, apa yang nyebabin, kenapa orang bilang lemon tuh mencerahkan wajah itu karena ada unsur vitamin C-nya doang. Tapi kan kita harus ingat bahwa lemon itu di dalamnya itu pH-nya itu benar-benar rendah. Sedangkan kulit kita ini butuhnya pH-nya itu normal. Jadi kalau dikasih dengan pH rendah, nanti iritasi. Nanti jadinya tuh sensitif kulit kita. Jadi di daerah ujung bibir, ujung hidung, bawah Jadi mata. kering gitu? Betul. Berkerak ya katanya kayak gitu ya. Jadi jangan diolesin kayak gitu? Karena manfaat, apa sih kita pengen manfaat yang pengen kita dapat dari lemon yang katanya bisa mencerahkan wajah, kata mitos lah. Vitamin C-nya. So kita bisa modifikasi kok vitamin C-nya itu ke dalam skincare, tapi dengan pH yang normal, bisa dengan wajah kita gitu. Jadi manfaatnya kita ambil, jeleknya justru kita bisa buang gitu. Oke. Lagian ada skincare, ngapain pakai lemon? Nggak tahu sih, kali aja kan. Soalnya kan emang lemon kan suka seger-seger gitu. Tapi kalau misalnya orang, itu kan kalau ditaruh di wajah, kalau misalnya kayak orang minum infused water pakai lemon gitu, itu kan emang bagus berarti kan, karena vitamin C diserap badan. Betul, karena Jadi- vitamin C-nya yang kita mau dapetin. Iya bener, oke. Nah lanjut lagi nih dok, ada nggak sih tips buat temen-temen yang mau mulai ngerawat wajah? Kan banyak tuh orang-orang yang cuek sama kesehatan wajah karena ngerasa wajahnya tuh nggak ada masalah seperti aku. Gimana dok? Ada tips nggak? Wow, zaman sekarang nggak dirawat ya, mana gitu ya. Soalnya kan sekarang ini penampilan itu adalah aset ya. Iya. Nah, Anya ngerasa aset nggak sih? Aku ngerasa, jadi kayak emang sebelumnya tuh aku kan nggak pernah peduli sama muka karena aku ngerasa muka aku bukan tipe yang jerawatan segala macam. Sampai-sampai aku pernah ada di titik yang kayak aku di make upin, terus aku pulang, aku males, aku tidur, besok bangun, habis itu aku ngapain berkegiatan misalnya nge-gym atau apa, baru pulang lagi, baru dihapus. Nah itu lama-lama
Tadinya awal-awalnya nggak apa-apa, lama-lama tuh kayak jadi beruntusan atasnya. Terus aku jadi ngerasa, ya kok muka gue hancur sih sekarang gitu, jadi nyesel sendiri gitu. Nah itu gimana tuh dok kalau kayak gitu? Ya karena memang semua bagian dari tubuh kita ya. Jadi kalau kita ngomong kecantikan ini bukan sekedar wajah sih, bukan sekedar kulit sih. Jadi semuanya, apalagi kalau wanita ya, cantik itu semuanya sih. Dari ujung rambut, wajah, hidung, bibir, kuku, tubuh, payudara, bokong. Semuanya itu sebenarnya adalah aset sih sebenarnya yang harus kita jaga di zaman sekarang ini loh. Di mana penampilan itu amat sangat penting. Nggak seperti dulu ya, mungkin kalau dulu mungkin kalau ngelamar kerja itu mungkin CV itu benar-benar penting ya. Sekarang kan benar-benar kan waktu kita filter pertama kan penampilan. Kita kan nggak ngomong munafik lah ya. Yang kedua, di mana sosmed itu kan berkembang besar ya. Semua orang pengen tenar di sosmed ya. Sedangkan sosmed kan pakainya foto, pakainya video. Tentunya pengennya bagus kan. Makanya itu kalau kita sadar bahwa diri kita ini adalah aset, penampilan kita itu aset, maka kita harus rawat diri kita dari awal. Gitu. Berarti cara merawatnya seperti kayak mungkin mulai di... Tergantung budget. Oh tergantung budget nih dok. Kalau Setiap orang dari, itu beda-beda. iya misalnya kayak budgetnya saya memiliki budget yang sangat minim, tapi saya ingin merawat diri, gimana dong? At least guna cuci wajah sehari 2 kali. At least mungkin gunakan basic skincare ya paling nggak Basic dari pagi skincare ke tuh yang malam. bisa kita temuin di supermarket. Betul. Oh. Mencuci wajah, membersihkan wajah, ya seminimalnya itu sih. Punya uang lebih bisa gunakan krim pagi, krim malam untuk jaga ya. Terus kita lihat kekurangan kita. Kekurangan aku kayak misalnya ya, aku kekurangannya bawah mataku hitam nih. Ya tentu dirawatkan pakai krim bawah mata. Aku nggak ngerasa yang lain penting nih. Ya udah, apa yang kurang. Tapi kalau misalnya punya budget lebih, pengen ngejaga, ya dijaga. Pengen punya budget lebih lagi, pengen dibagusin, ya dibagusin gitu. Gitu. Oke. Kalau punya budget yang paling tinggi nih, saya mau ngerawat diri, ngapain saya? Gitu. Tinggi Nggak- banget duit gue banyak banget nih. Gimana Nggak tuh? tahu, masing-masing orang itu kalau menurut saya pasien itu masing-masing orang itu punya pengennya beda-beda Iya sih. ya, keinginan Hanya pengennya masing-masing. apa? Aku pengennya Kalau ada yang bahagia pengen aja. diubah atau pengen diperbaiki, pengennya apa sih? Apa ya? Paling beruntusan di jidat doang sih, sisanya nggak ada. Yang lain nggak ada. Sama paling Apa yang mau buat- ngecilin perut dikit lah. Insecure gitu. Ngecilin perut dikit nih, agak Kecil bulat buat dikit. ya. Itu Tapi aja kan, sih Pak. bisa slimming. Oh iya ya, kan? iya ya. Sekarang ada Sekarang perawatan slimming apa-apa juga kan beda-bedanya. Jadi kalau belum kita ngomong pernah. lagi nih ya, kalau kita ngomong, Anya mau slimming nih kayak gitu punya. Kan ada yang level paling murah sampai level paling mahal. Nah kalau paling mahal tuh diapain slimmingnya? Bisa dengan alat ya, kan lebih cepat. Oh. Sama kayak kalau kita ngomong kayak gini lah ya. Anya dari sini pengen pergi ke Bandung nih. Ada berapa opsi? Naik pesawat bisa. Naik mobil bisa. Naik motor bisa. Naik becak pun juga bisa. Naik delman juga bisa. Apa yang membedakan? Kenyamanan dan kecepatannya yang membedakan. Oke. So, treatment juga sama seperti itu juga. Ada opsi tapi yang membedakan apa ya? Kecepatan, kenyamanan itu yang akan membedakan. Iya sih, aku soalnya belum pernah nyobain yang slimming, aku baru kayak nyobain nge-gym doang. Jadi mungkin kalau diibaratin ke Bandung, aku lagi naik mobil gitu kali ya, belum naik pesawat. Tapi nge-gym itu basic banget, Iya, basic iya. banget. Justru itu harus sih, supaya kenceng. Iya betul. Nah dok, pas pandemi gini kita semua kan diwajibkan pakai masker nih. Banyak tuh yang timbul masalah di wajah, ada yang jerawatan gara-gara masker, ada juga yang jadi berminyak. Ada tips nggak dok? Karena aku juga pernah ngerasa kayak aku kalau misalnya pakai masker hidungku jadi lebih berminyak, terus asistenku juga kayak mukanya jadi kayak jerawatan tambah banyak gitu, gimana dok? Karena waktu kita pakai masker, itu kan jadi lembab banget tuh. Iya. Ya, jadi mudah tersumbat pori-porinya. Oh karena berarti pori-pori tersumbat. Jadi ya susah juga ya saya ngomongnya. Ya masne ini salah satu efek samping dari COVID ya menurut saya. Jadi mau nggak mau ya harus sering double cleansing ya. Melakukan double cleansing, lalu sering mengganti masker. Setiap 6 jam sekali kita ganti masker. Sih, itu bener sih paling penting. Dan jangan memegang wajah kalau nggak penting. Itu prinsip saya juga dari dulu dok. Saya paling nggak mau megang wajah kalau nggak penting. Jadi saya kalau garuk-garuk pakai kayak gini. Tapi itu bener nggak sih? Karena saya selalu mikir tangan saya tuh kotor. Kalau saya pegang-pegang ntar jerawatan. Bener nggak tapi? Betul. Bener ya? Karena ini kan fokus kuman ya sebenarnya. Nah iya kan tuh. Kita sekarang mau ngomongin tentang karir dan personal life-nya dokter nih. Nah dok boleh dong ceritain. Katanya sebelum jadi dokter kecantikan tuh sempat kerja di perusahaan. Nah jadi dokter tuh jenjang karirnya gimana? Kenapa bisa jadi dokter kecantikan? Wah,
Saya kan lulus jadi dokter, saya di perusahaannya. Perusahaannya itu pun juga di tengah hutan sebenarnya, nggak di tengah Emang kota. dokter dulu kuliahnya apa? Kedokteran umum. Kedokteran umum. Setelah selesai direkrut jadi dokter perusahaan. Dokter di perusahaan. Perusahaan besar di tengah hutan. Oke, Gitu. di Sinarmas Group ya kalau saya bisa ngomongnya. oke. Sinarmas Group tapi di tengah hutan. Jadi saya itu jagain karyawan di tengah hutan gitu. 6 tahun sih saya kerja di sana. Belum ambil spesialis itu. Enggak. Sampai sekarang juga saya nggak spesialis. Oh. Sampai sekarang saya nggak spesialis. Karena dari awal tuh saya nggak pernah tujuan pengen jadi di estetik. Hidup saya itu di manajemen menurut saya sih. Jadi saya tuh memang sukanya tuh manajemen. Di perusahaan saya naik. Ya, akhirnya saya nikah. Waktu saya nikah, saya ngebuatin klinik kecantikan untuk istri saya. Kalau istrinya dokter itu dokter juga. Dokter juga. Dan dia yang benar-benar minat ke estetik sebenarnya. Hmm. Jadi dia tuh waktu saya married, saya tuh pengen kasih dia kerjaan. Saya nggak mau dia itu kerja dengan orang lain. Soalnya kalau dia kerja dengan orang lain kan at least kamu pasti kena marah orang lah kalau kerja dengan orang lain lah kayak gitu ya. Jadi menurut saya daripada kerja dengan orang lain ya buka usaha aja lah satu kayak gitu kan. Jadi saya bukain satu klinik kecantikan. Di Palembang. Untuk dia, iya. Kecantikan kecil pada waktu itu saya bikin. Dan saya nggak pernah berpikir saya akan ada di sana. Ya, dia pegang klinik itu 1 tahun tanpa saya. Oh, sendiri tuh. Dan akhirnya dia ngajak saya untuk bantu kembangin kliniknya. Saya nggak mau sih karena saya kan orang manajemen ya, setiap hari itu meeting terus kayak gitu punya kan. Jadi meeting, nggak ada kepikir pengen ke pasien. Ya, tapi kan istri saya terus-terusan ajak. Saya juga ngerasa insecure lah. Saya kan orang miskin dulunya, nggak pernah perawatan, cuek. Kalau cowok kan tipe yang cuek dengan, terserah lah masa bodoh, pegang wajah, orang ini biasa aja. Nggak pernah pikiran pengen putihin badan, pengen bagus, nggak ada sih pikiran kayak gitu punya. Cuek-cuek aja pokoknya kayak gitu. Ya, jadi yang ngerasa insecure lah ya. Lihat pasien, wah pasien lebih bagus daripada saya Tapi istri saya nyadarin kalau jadi dokter, itu yang paling penting adalah knowledge-nya. Oke. Yang paling penting itu knowledge-nya. Kalau kita nggak bisa ngomong jadi dokter, lu kok sakit sih, katanya dokter. Nggak bisa dong kita ngomong seperti itu. Dokter juga bisa sakit kan, kayak gitu kan. Jadi yang paling penting kan dokter ini kan punya knowledge, punya kepintaran, punya kecerdasan untuk menyampaikan sesuatu ke pasiennya, untuk nyembuhin ke pasien. Itu adalah tugas utama nomor 1. Nah dok, kalau di dokter estetik, ini bener apa enggak sih? Kayak aku tuh sering misalnya datang ke dokter estetik atau apa. Dokternya tuh emang yang juga kinclong-kinclong tuh. Apakah memang harus dokter estetik tuh menjadi contoh untuk pasiennya kayak misalnya ya lo datang ke gue, ya lo lihat dong nih, kan gue juga kinclong tuh, makanya ke gue gitu, ya nggak sih dok? 50-50 ya saya ngomongnya. Soalnya ya. banyak, aku kayak ngelihat dokter estetik, oh dianya putih, terus jadi kayak ini banget mulus banget gitu. 50-50 ya saya setujunya ya. Jadi kalau menurut saya satu lagi ya, yang namanya jadi dokter yang dipegang tuh knowledge-nya, Iya, pinternya, sebenarnya bukan dianya sebagai profil. Kalau dia sebagai profil, saya pun nerima karyawan, cari aja yang paling bagus. Itu saya jadiin karyawan saya kayak gitu punya kan. Nggak semua dokter kan owner, kan bisa jadi pekerja. Saya bisa hire orang, cari aja yang paling mulus kayak gitu punya kan. Tapi kan dia dari lahir sudah mulus, dari kecil sudah mulus kayak gitu punya kayak gitu. Apa yang mau dijadiin contoh sih sebenarnya? Akan yang lebih menarik lagi kan kalau misalnya dokternya dari jerawatan, terus saya hire, terus jadi bagus. Tapi kan itu risky banget bagi seorang pebisnis. Jadi saya ngomong 50-50 ya. Tapi yang paling penting bagi seorang dokter itu sebenarnya adalah kecerdasannya. Kemampuannya untuk ngobatin pasiennya, kemampuannya untuk berkomunikasi dengan pasiennya. Paling enggak dokter itu ya bisa ngerawat diri, itu sih. Kalau yang kinclong banget ya, itu nilai plus lah saya ngomong. Nilai plus, oke. Tapi bukan itu yang jadi tujuan patokan utama seperti itu. Oke, nah terus dok, sekarang kan katanya ternyata udah ada 10 cabang nih ya, 10 cabang klinik. Terus ngatur waktunya gimana? Ngurusin klinik terus jadi beauty influencer juga. Gimana tuh dok? Sekarang dalam waktu berapa lama jadi 10 cabang? Saya sudah pegang Athena ini sudah 5 tahun ya. 5 tahun saya pegang. Waktu zaman istri saya dulu masih klinik kecil banget ya. Sebenarnya berkembangnya sih di 3 tahun terakhir ini ya. Sampai jadi mudah-mudahan di bulan Juli nanti ada 12 cabang. Sekarang saya lebih banyak ke sistem sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen klinik kita itu besar, ada di mana-mana, sistem.
manajemen. Nah ini yang sebenarnya dulu itu kan saya pengennya itu jadi dokter manajemen, dokter yang akhirnya sekarang tercapai sih. Waktu saya pindah kan dari manajemen pindah ke dokter estetik ya, sebenarnya ada sesuatu yang berontak dalam diri saya waktu saya melayani pasien. Walaupun pasien ngomong, bagus banget penjelasannya, oke banget ya gitu ya, saya sembuh, saya ini. Tapi kayak saya tuh ngerasa, aku tuh lebih hidup kalau duduk di meja meeting. Aku tuh lebih hidup kalau ngatur strategi. Lebih ke arah bisnis berarti ya? Mungkin lebih ke sana ya. Jadi lebih ke pengembangan ada suatu brand kayak gitu, pengembangan. Saya itu bisa hidup di situ. Bisa bikin kreatif konten dan lain sebagainya. Nah, tanpa saya sadarin pelan-pelan saya masuk dan akhirnya kan sekarang sebenarnya sudah tercapai juga ya. Jadi sekarang saya sudah hampir jarang banget dengan pasien. Hanya by appointment aja dengan saya. Jadi yang saya kerjain sekarang kan buat sistem. Sehingga kalau buka cabang ya saya nggak perlu ada perintah dari saya lagi, sudah by system semuanya jalan seperti itu. Iya. Jadi mau cabangnya 12, 20, 24 juga nggak jadi masalah. Jadi sekarang lebih ke bisnismen nih ya? Sekarang lebih jadi content creator. Oh, lebih ke konten kreator, apa tiga-tiganya aja, dokter, konten kreator, bisnismen. Nah, dok, maaf nih, bahas dikit agak personal ya. Kalau aku lihat, dokter sama istri kan suka bikin konten bareng gitu. Terus mesra banget kan. Nah, udah berapa lama nikah dan tipsnya apa dok biar tetap mesra? Sudah berapa lama ya? Sudah 8 tahun. Oh, 8. 8 tahun. Anak sudah 3. Oh, banyak ya. Tanggungan banyak tuh, untung bapak ibunya dokter, enak. Ya, tapi istri saya sudah pensiun sekarang. Oh iya? Saya minta dia untuk lebih fokus ke anak-anak. Berhubung itu udah ada bisnisnya, udah jalan semua, jadi udah enak ya dok ya kalau gitu ya? Gimana pun juga kalau misalnya sudah besar kayak gini punya, kalau istri bantu pasti kan terbantu banget ya. Tapi kan yang dikorbanin itu sebenarnya anak ya, yang kesian. Iya, kalau terlalu sibuk dua-duanya kan. Makanya saya minta dia fokus ke anak-anak. Yang paling penting sih sebenarnya saling percaya ya Anya ya. Iya. Apalagi kan di dunia seperti sekarang ini ya. Dan saya juga kan di lingkup kecantikan, cewek di mana-mana, pasien saya cewek. Iya. Dokter saya kata-kata cewek. Ketemu collab juga cewek juga. Iya. Harus sabar ya istrinya ya. Tapi yang paling penting sih percaya, sama-sama tahu dan sharing sih apa yang dikerjain gitu. It's help banget. Iya, dilihat hubungannya juga kayaknya enak banget gitu ya, kayak mengerti istrinya, kayak kamu mau apa, udah kamu gak usah kerja sama orang, aku bikinin klinik, kapan gue punya suami ya? Amin. Yang nonton kalau pengen berikan itu kepada Anya. Nah dok, terus denger-denger nih baru bikin satu klinik lagi ya buat istrinya. Terus ceritain dong waktu itu pas lagi momen apa tuh bikin satu klinik lagi buat istrinya? Jadi kan sebenarnya Athena ini sendiri kan sebenarnya klinik untuk istri saya ya. Jadi kan, tapi saya ambil. Jadi klinik ini saya kasih istri saya, terus saya masuk ke sana, saya bilang dia foundernya, tapi ternyata apa ya, mungkin media, pasien mungkin ngarahnya lebih ke saya kayak gitu punya, dan sekarang lebih dikenalnya itu sayanya kayak gitu punya. Jadi kayak seperti saya mengambil Athena itu kayak gitu kan, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih di komunikasi kami, oke aja sih. Tapi beliau tuh menyatakan bahwa saya tuh pengen punya sesuatu klinik yang lebih general, lebih menengah ke bawah. Soalnya Athena ini kan brandnya lebih menengah ke atas, agak sedikit lebih pricey, lebih mahal karena fokusnya lebih ke mutu. Dia bilang dia pengen punya klinik itu yang ada di mana-mana, yang kota-kota manapun juga kita nggak usah pilih ada di mana aja kayak gitu punya, karena kliniknya lebih kecil dan lebih menjangkau semua masyarakat. Makanya akhirnya dia minta seperti itu dengan saya sudah dari kemarin-kemarin ya. Akhirnya saya bilang oke lah, saya bikinin klinik untuk dia dan disambut luar biasa banget. Oh akhirnya bikin yang itu, yang lebih kecilnya itu, satu ini. Karena brand yang Athena ini kan nggak bisa di-franchise-in, nggak bisa di-resellerin, nggak ada distributor. Ini benar-benar kliniknya eksklusif karena kita pengen jaga benar-benar mutunya. Jadi komplainnya ke sini kayak gitu, kita akan perbaikin. Karena kan kalau sudah terlalu lebar ya, komplainnya juga banyak ya. Tapi apa ya, yang membutuhkan ini kan skincare yang bagus ini kan bukan hanya menengah ke atas. Maka menengah ke bawah banyak banget. Yang pakai krem yang abal-abal kayak gitu punya, justru kan lebih banyak menengah ke bawah. Makanya dibuatinlah satu brand baru yang nggak mengganggu brand utama, tapi bisa di-franchise-in, bisa di-resellerin. Nah itu namanya Dr. Hand. Gitu. Dokter apa? Dr. Hand. Dokter Hand. Yes.
Oke. Kalau gitu guys, oh ya, Dokter Richard, ini kan tadi udah buka pertanyaan kan di Instagram. Nah, gimana kalau kita bacain beberapa nih sekarang pertanyaannya? Boleh. Nah, langsung nih kita bacain pertanyaan dari Instagramnya dokter, dari IG. Coba dok. Pengen tahu cara Anya ngurus badan dari gendut sampai bisa sebagus sekarang. Pernah gendut nggak sih? Aku pernah banget lagi dulu. Kayak 2 tahun yang lalu juga pernah gendut, aku pernah sampai berat aku 70. Terus habis itu pernah waktu dulu SD juga gemuk, SMP juga gemuk banget. Cuman aku tuh nggak tahu kenapa aku ngerasa badanku tuh kayak badan air gitu loh dok. Kayak tahun ini bisa kurus, tahun depan bisa gemuk kayak gitu. Tapi kalau untuk dari gemuk ke ngurusinnya itu aku cukup kayak biasanya waktu itu kayak ngurangin apa sih kalori defisit ya, kalori defisit atau intermittent fasting. Tapi kalau akhir-akhir ini aku lagi nge-gym mulu tiap hari Tiap gitu. hari ya? Karena Saya aku lihat sih di Instagram malu. squat. Iya karena kalau aku ngerasanya waktu itu aku sempet kayak misalnya diet nih, aku makannya aku dikitin apa segala macam lalu jadi kurus, tapi badannya tuh yang nggak kenceng gitu loh. Nah aku tuh sekarang ngerasa kalau misalnya aku gym setiap hari badanku tuh jadi kayak tangan aku keras, pahaku keras, terus kayak bagus gitu, jadi ada bentuknya jadi tone. Nah jadi aku sekarang udah nggak peduli beratnya berapa, asal badannya kenceng aku nggak Oh masalah. iya dong. Banyak kan itu cewek-cewek itu ya pedulinya pada timbangan. Emang, padahal kayak menurut aku timbangan tuh nggak begitu penting, kayak percuma timbangan lo, maksudnya beratnya kecil nih, tapi kayak ternyata perut lo masih bulet gitu, atau kayak masih buncit, banyak yang kayak gitu, atau kayak lo nggak fit gitu. Aku dulu kayak kurus banget, tapi aku ngerasa aku nggak fit, setiap bangun tidur tuh kayak aduh pegel apa itu karena memang ternyata nggak pernah olahraga kayak gitu. Nah, artinya pola hidupnya jadi lebih Iya, pola bagus. hidupnya lebih bagus. Banyak sih orang turun berat badan, hei seneng banget turun 2 kilo, 3 kilo, tapi ukuran baju sama aja, jadi nggak ada yang Iya, berubah iya sebenarnya. Yang nggak hilang ada bukan lemak, air. Iya air itu waternya yang turun. Nah pertanyaan yang kedua Kita dok. lanjut ya. Dari Novanops. Dok, kalau pakai krim Bepom terus muncul jerawat kecil, nggak banyak, lanjut atau enggak? Ya sebenarnya ini jadi permasalahan beberapa pasien ya. Jadi di dalam krim itu sebenarnya di dalamnya ada AHA. AHA itu fungsinya untuk mencerahkan wajah. Tapi AHA itu sebenarnya kalau dipakai beberapa hari pertama itu akan eksfoliasi ringan. Jadi agak mengelupas ringan, mikro dia. Nah itu yang akan menyebabkan beruntusan ringan. Yang si pasiennya sering bilang bahwa jadi nggak cocok krim ini. Padahal itu adalah reaksi awal yang wajar banget, yang akan hilang setelah pemakaian 2 minggu sampai dengan 1 bulanan. Akan hilang sendiri. Dan setelah hilang biasanya akan jadi lebih cerah dia seperti itu. Oh gitu. Tapi kebanyakan orang langsung ngeklaim pas pakai beruntusan nih, nggak cocok kayak gitu. Padahal sebenarnya AHA-nya yang buat beruntusan seperti itu. Emang cara kerjanya ya? Betul. Oke, yang ketiga? Yang ketiga ya, cara alami meniruskan pipi bagaimana? Nah gimana tuh dok? Alami apa harus digini-giniin terus? Apa gimana? Kamu pernah nirusin pipi nggak? Enggak, gimana sih caranya? Aku nggak ngerti dok. Jadi ada banyak metode untuk nirusin pipi ya. Ada botox ya. Ada meso disuntik. Ada juga yang paling dari dulu kan yang terkenal tuh HIFU. Pakai alat tuh. iya, Kecilin kayak gitu punya. Ada bisa juga pakai benang. Oh, Ya, kalau tanya dengan saya, dok apa yang bisa ngecilin pipi? Tergantung. Pipi kita ini ada 3 lapisan. Ada tulang, ada otot, ada lemak. Semua punya. Saya punya, Anya punya, semua orang punya. Kayak gitu punya. Masalahnya apa? Kalau permasalahan kamu di tulang, mau kamu suntik apapun, ya nggak akan kecil. kalau emang tulangnya udah gede. Ya, orangnya kan ada kan dari daerah tertentu tulangnya gede. Iya. Mau diapain ya nggak bisa. Satu-satunya cara operasi, potong tulangnya. Oh, Itu yang dilakukan di Korea. Kalau misalnya ototnya ya dok yang gede, kayak gimana cara ngecek ototnya gede? Waktu digigit itu terasa banget tendangannya. Tuh, gigit, ada kerasa tendangannya, itu ototnya yang gede. Ototnya bisa dibotox, ototnya bisa dibenang, ditarik, kayak gitu punya ya. Itu sangat membantu. Jadi depends apa nih masalahnya. Tapi ada juga pasien ketiga nih, lemaknya. Jadi pasien ini kan makan terus kan, lemaknya kayak gini, dok aku pengen botox. Ya kalau misalnya masalahmu pada lemak, ototnya dikecilin, padahal ototnya kecil, nggak ngefek. Mari kita sentuh apa sih yang paling bermasalah di tubuh dia. Oke. Karena kalau kita Jadi sembuh beda-beda. itu, ya kita sentuh itu yang bermasalah apa, pasti efeknya akan lebih maksimal dianya. Tuh, dengerin guys. Jadi iya bener juga ya. Semua orang berarti emang beda-beda ya. Dan Ya, harus yang- di-handle-nya beda. Nah, betul. Bukan masuk, aku mau nirusin, oke, HIFU. Datang lagi, HIFU, pokoknya nggak kayak gitu. Jadi kita ya benar-benar kita sesuaiin permasalahannya apa. Next dari Esa Saputri. Tinggi siapa, dokter atau Anya?
Kalau Dengan tadi siapa? foto lewat saya, dia pakai sepatu tinggi nggak pakai? Enggak. Enggak pakai sepatu tinggi. Aku tinggi 107, dokter Oh, aku berapa? 170, kalah lah aku. Beda 7 cm, lumayan guys segini. Beda guys, model guys. Enggak, nggak apa-apa lah. Debbie Rasiman, gimana rasanya ketemu Anya? Biasa aja guys, jujur biasa aja. Gimana rasanya ketemu dengan Anya? Saya pertama kali kenal, tahu bukan kenal ya. Kalau ketemu baru pertama kali ini ya. Pertama kali tahu Anya itu gara-gara demo Cipta Karya kan yang heboh-heboh. Oh iya. Orang demo yang disebut itu Anya Geraldine ya. Dari situ saya follow Ya Instagramnya. ampun, gemes. Rasanya dari situ ya. Itu kan orang demo Cipta Karya yang ditulisin pokoknya. Emang agak nggak nyambung ya orang-orang itu. Tapi aku cinta banget sama mereka, tapi mereka emang suka nggak nyambung, absurd. Oh dari situ. Tapi dari situ saya jadi tahu Anya. Kalau Anya tahu saya dari mana pertama kali dengarnya? Dari waktu itu sempat lihat-lihat yang di TikTok. Terus habis itu kemarin-kemarin juga dikasih tahu sama kakak-kakak ini, ya nih dokter Lee mau datang. Oh iya siap gitu. Oke. Satu lagi. Nhaswan 24, dokter tips biar bibir perokok nggak hitam, bagaimana? Nah itu kan orang beda-beda tuh dok. Temanku ada yang ngerokok dari lama tapi bibirnya tetap biasa aja, tetap merah. Ada juga yang kayak ngerokok juga terus hitam. Itu genetik ya? Genetik. Pastinya. Genetik ya? Ada yang genetik memang dari lahir kan memang bibirnya lebih gelap. Ya. Ada yang bibirnya cerah tapi karena radikal bebas. Kan kita ngomong rokok itu kan radikal bebas. Oh gitu. Rokok banyak ya radikal bebas yang menyebabkan bibir kita itu menjadi hitam kayak gitu punya. Nah, salah satunya nikotin juga bisa menyebabkan bibirnya jadi hitam juga. Yang pertama nomor satu hindarin dulu radikal bebas ya, hindarin dulu rokoknya. Kalau pengen bibirnya jadi lebih cerah, kalau enggak ya percuma juga sih. Walaupun kita cerahin, dia tetap ngerokok lagi ya hitam lagi. Terus ada banyak cara untuk kita bisa cerahin karena kan bibir gelap ini kan gara-gara pembuluh darah ya. Berarti kan kita pengen pembuluh aktifin. lagi-lagi pembuluh ya? Sesuatu Iya. yang hitam-hitam tuh pembuluh ya? Berarti kita pengen aktifin lagi pembuluh darahnya. Bisa dengan laser, bisa dengan rejuve, injeksi, nanti diberikan suplemen gitu. Tapi biasanya nggak cukup cuma dari luar, perlu sesuatu yang lebih ke dalam gitu. Oke. Berarti Q&A sudah habis? Oke, thank you so much Dr. Richard. Thank you juga, See you Anya. lagi next time. Makasih banget udah datang ke sini, udah sharing-sharing tentang mitos atau fakta apa semua kecantikan. Pokoknya kalian semua harus nonton terus Tanya Tawa Candaannya di channel YouTube-nya Wow Entertainment. Jangan lupa like, subscribe dan bunyiin loncengnya ya guys. Sampai jumpa lagi. Love you. Mwah. Thank you dokter. Thank you, Anya. Tanya, tawa, canda, Anya. Anya. Yeay. Thank you.